Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan salah satu ambisi energi terbesar Indonesia. Target ini menarik perhatian mengingat kapasitas PLTS Indonesia saat ini masih jauh di bawah angka tersebut. Lantas seberapa realistis target ini bisa dicapai dalam 3 tahun? Kita akan membahasnya bersama dengan CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Pak Fabi, apa kabar? Selamat pagi, Ocha. Kabar baik? Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pak Fabi, terima kasih untuk waktunya. Kalau bicara 2 hari setelah Presiden meluncurkan program PLTS 100 gigawatt, kita melihat titik awal Indonesia yang kapasitas PLTS-nya baru sekitar 1,5 gigawatt. Dari review Anda, seberapa realistis sebetulnya target 100 gigawatt ini, Pak? Ya, kalau kita lihat angkanya sangat fantastis ya, 100 gigawatt peak. Dan kalau kita lihat dengan saat ini kapasitas terpasang PLTS di Indonesia 1,5 giga gitu. Jadi secara matematis ini adalah lompatan yang sangat besar. Jadi 65 sampai 70 kali lipat dari kapasitas terpasang hari ini. Yang mana harus dicapai dalam waktu kurang dari 4 tahun. Presiden bilang 3 tahun ya, 2029 harus selesai. Bahkan kemarin Presiden sempat bilang bisa nggak 2 tahun kayak gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat target 3 tahun itu memang sesuatu yang sangat ambisius. Tapi kalau tadi ditanyakan apakah ini realistis, kita harus membagi pandangan, saya harus dibagi dalam 2 hal. Yang pertama, potensinya ada nggak sih di Indonesia ya untuk 100 gigawatt. Jadi kalau dari data yang dikeluarkan Kementerian SDM, potensi kita itu energi terbarukan untuk surya itu 3,4 terawatt, 3.400-an. IESR malah angkanya dua kali lebih tinggi daripada itu ya, dari sisi ketersediaan lahan. Tapi kalau kita lihat sekarang 100 gigawatt misalnya dilihat dalam bentuk proyek-proyek yang visible, yang secara teknis dan financially visible. Kami sudah pernah melakukan assessment dan ada potensi yang cukup besar sebenarnya. Kalau dari situ saja ada lebih dari 170 giga potensi yang bersifat proyek nih ya, yang secara teknis dan finansial itu di seluruh Indonesia itu ada ya. Jadi kalau berdasarkan kajian yang kita lakukan, proyek 100 gigawatt itu kalau dibuat dalam bentuk proyek yang secara teknis dan financial itu visible ada gitu. Nah sekarang ini tinggal dikoordinasikan dengan mengidentifikasi ketersediaan lahannya, karena bisa jadi di mana lokasi proyek ada, lahannya mungkin ya perlu waktu untuk dibebaskan ya, mungkin jaringannya masih perlu dibangun dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensi ada. Nah, yang kedua yang harus dilihat dari realisasi kan tadi bersifat potensi. Segala sesuatu itu bisa jadi kapasitas kalau sudah terbangun. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun dengan cepat ya dalam waktu yang 3 tahun ya. Ini membutuhkan inovasi-inovasi baru di dalam pendekatan mengeksekusi proyek ini. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan yang lama, business as usual, saya kira target 100 gigawatt itu sulit sekali tercapai. Dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman inisiatif program-program besar dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya di era Presiden SBY itu ada proyek FTP 1 dan FTP 2. Ya, 10.000 dan 20.000 megawatt. Sebagian besar adalah pembangkit listrik tenaga uap. Lalu di era Presiden Jokowi ada 35.000 megawatt ya, yang juga sebagian besar adalah pembangkit termal. Yang kalau kita belajar dari kedua kasus itu memang target itu nggak bisa tercapai ya pada sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Tetapi kita bisa belajar kenapa dia tidak tercapai. Nah, yang membedakan PLTS dengan proyek-proyek itu adalah karakteristik dari teknologi ini, di mana teknologinya bersifat modular ya, mudah sekali dipasang ya, serta akses pada teknologinya itu mudah. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat PLTS ya, dia tuh bisa dipasang di atas tanah, di atas air ya, bisa dipasang di atas atap
bahkan diintegrasikan dengan lahan pertanian juga bisa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh pembangkit-pembangkit lain. Gitu. Yang kedua, kalau kita bicara saat ini akses teknologinya, itu pasokan untuk PV ada, modul surya. Jadi kita nggak perlu nunggu untuk waktu yang lama. Ya, inverter ada gitu. Tinggal kita mau beli atau tidak gitu ya. Dan perangkat-perangkat lain itu ada. Untuk baterai juga tersedia base-nya. Jadi kalau kita lihat dari teknologinya itu ada. Ya, dan mudah sekali diakses, tidak perlu menunggu lama gitu. Misalnya kalau hari ini kita mau bangun pembangkit listrik tenaga gas, waktu untuk mesan turbin aja kalau kita pesan hari ini baru tersedia itu mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi kalau PLTS kita pesan hari ini barangnya bisa langsung datang besok. Gitu. Itu gambarannya. Jadi menurut saya ini sesuatu target itu sangat realistis, tetapi eksekusi yang menentukan apakah kita bisa membangun 100 gigawatt dalam waktu 3 tahun. Oke, Pak Fabi, artinya kalau membuat target besar rasanya sah-sah aja melihat potensi energi surya yang sangat masif dari Indonesia, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengembangkan potensi tersebut menjadi kapasitas yang realistis. Karena kalau kita lihat dari RUPTL PLN 2025 sampai 2034 ini pemerintah hanya merencanakan tambahan PLTS sekitar 17 gigawatt saja nih, bahkan dalam periode waktu 10 tahun. Nah, Anda melihat 100 gigawatt yang harus dicapai dalam kurang lebih 3 tahun ini, ada ambisi besar apa yang kemudian menjadi urgensi dari pemerintah? Dan tadi bicara mengenai kemampuannya, Anda melihat seberapa realistis untuk kita kejar dalam beberapa tahun ke depan? Ya, benar bahwa kalau kita lihat dari RUPTL PLN 2025-2034 memang yang direncanakan 17 gigawatt dari 2025 sampai 2030 dalam waktu 10 tahun ya. Memang itu benar. Bahkan kalau kita lihat dari 2025 sampai 2030 itu yang dibangun itu mungkin kurang dari 5 giga ya. Jadi 100 giga itu adalah sebuah rencana yang jauh lebih besar. Tapi kita harus ingat bahwa RUPTL PLN memang dibuat berdasarkan kondisi yang lalu. Ya, kondisi demand supply, kelistrikan pada saat RUPTL itu diluncurkan tahun 2025 kita nggak menghadapi kondisi krisis Selat Hormuz misalnya. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya Presiden itu sudah mencanangkan 100 gigawatt itu sejak tahun lalu kan, tahun 2025 itu bulan Juli. Ya, walaupun konsepnya pada saat itu adalah satu desa 1 megawatt dengan 4 megawatt hour baterai, ya, jadi diperkirakan ada 80.000 desa, jadi ada 80 gigawatt plus 20 giga itu yang on grid. Itu konsep awalnya. Nah, saya lihat setelah terjadinya krisis Selat Hormuz di mana Indonesia mengalami kendala pasokan minyak, ya, kemudian harga pengadaan minyaknya juga melonjak sangat tinggi. Rencana ini dirubah, ya. Dan kalau kita lihat yang disampaikan oleh Presiden pada bulan Maret yang lalu, program 100 gigawatt PLTS ini dimaksudkan sebagai upaya kita untuk mencapai ketahanan energi dan juga swasembada energi. Ini juga yang disampaikan pada saat pidato di groundbreaking kemarin. Ya, jadi kita lihat fokusnya bukan saja penyediaan energi untuk pedesaan, untuk akses energi, tapi lebih daripada itu adalah membantu Indonesia untuk mandiri energi dan membuat ketahanan energi kita lebih kuat. Nah, ini punya tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu ada urgensi untuk melakukan akselerasi. Nah, dalam konteks ini memang menjadi sebuah keniscayaan PLN melakukan revisi RUPTL-nya, karena RUPTL itu memang harus berubah juga, ya, seiring dengan program ini, dengan adanya 100 gigawatt ini. Ya, jadi kita masih harus menunggu RUPTL itu mengalami perubahan. Dan setahu saya ini menunggu ketika nanti Perpres peraturan Presiden mengenai 100 gigawatt itu yang saat ini menurut informasi sedang disusun itu akan dikeluarkan. Harapannya secepat mungkin, ya. Tetapi untuk eksekusi
di tahap pertama yang kemarin disampaikan oleh Kementerian SDM kalau saya tidak salah sekitar 17 giga ya di tahap pertama, itu sebenarnya masih bisa menggunakan eh, daftar proyek yang ada di RUU PTL PLN. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa bulan terakhir sejak awal tahun sebenarnya PLN sudah mengeluarkan beberapa inisiatif PLTS ya. Yang pertama Gigawan itu yang 1,2 giga bulan Maret kemarin. Lalu kemudian yang baru juga dibuat market soundingnya ya, 1 gigawatt lain. Jadi paling tidak hari ini aja sudah ada 2 giga. Tetapi selain itu kan sebenarnya sudah ada proyek-proyek didieselisasi, penggantian PLTD dengan PLTS plus baterai yang sudah disiapkan sebenarnya sejak tahun 2022 dan bahkan sudah dilelang. Tetapi hasil pelelangannya itu belum memenuhi harapan dari sisi harganya. Tapi kalau kita lihat daftar proyeknya harusnya sudah ada, dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa memang salah satu fokus dari tahap 1 dari program ini adalah mengganti PLTD yang membakar diesel ya, solar, yang harganya sangat mahal. Dan menurut saya itu sesuatu yang memang bisa dilakukan dengan cepat ya, karena PLN sudah punya project listnya, tinggal dieksekusi. Ya, khususnya daerah-daerah 3T yang sekarang memang harga listrik karena kenaikan harga minyak diesel itu menjadi sangat tinggi, dan ada kenaikan biaya bahan bakar dan juga subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk mengeksekusi tahap 1 menurut saya sih tidak perlu menunggu revisi RUU PTL. Selanjutnya untuk yang proyek-proyek lainnya memang memerlukan revisi RUU PTL. Tapi saya kira untuk 1 tahun pertama eksekusi tahap 1 itu bisa dilakukan. Oke, Pak Fabi tadi bicara mengenai Perpres khusus untuk program PLTS 100 gigawatt yang akan segera diterbitkan oleh pemerintah. Anda menilai apa-apa saja yang kemudian harus diatur di dalamnya, dan kalau bicara mengenai katakanlah untuk menjalankan target ini kita uji dalam 1 tahun ke depan, indikator apa saja untuk kemudian membuktikan bahwa target 100 gigawatt ini benar-benar on track dan bisa tercapai realistis dalam 3 tahun ke depan, Pak? Ya, di dalam Perpres itu kami sebenarnya dari ISR sudah mengeluarkan rekomendasi ya, apa saja yang harus diatur. Tentunya yang pertama, Perpres ini harus memberikan payung hukum. Ya, artinya siapa yang ditugaskan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang mengawasi untuk program ini. Kalau dalam waktu 3 tahun kami mengusulkan memang ada Satgas ya yang terdiri dari lintas kementerian yang juga melibatkan pemerintah daerah ya. Kemarin kan dilakukan groundbreakingnya juga di Bali, ini artinya melibatkan pemerintah daerah, dan itu sangat-sangat penting karena urusan pengadaan lahan juga tidak lepas dari peran dari pemerintah daerah. Yang kedua memang harus juga jelas siapa yang akan mengeksekusi ini. Ya, apakah ada penugasan kepada PLN, lalu kemudian siapa saja yang bisa terlibat, status proyeknya kita mengusulkan bisa jadi proyek strategis nasional. Ya, lalu kemudian kesiapan ekosistemnya termasuk dalam hal ini kesiapan industri dalam negeri yang mungkin ini ada urusan kementerian lain ya yang juga harus didukung. Masalah pendanaan itu juga harus disampaikan ya, dan skema-skema percepatan. Misalkan salah satu yang penting itu dalam mencapai 100 gigawatt ini adalah peran dari PLTS atap. Baik itu untuk gedung komersial dan industri, kemudian rumah tangga. Nah, tapi tantangan hari ini adalah PLTS atap itu masih terkendala kuota. Ya, yang ada aturannya Peraturan Menteri SDM nomor 2 2024. Kalau kita ingin memanfaatkan potensi PLTS atap lebih dari yang kuota yang sekarang, dalam hitungan kami itu 15-20 giga yang bisa dioptimalkan, paling tidak maka perlu ada juga perubahan dari sistem kuota ini. Nah, Perpres itu kayaknya harus memandatkan itu, dan juga aturan-aturan lain yang perlu berubah. Nah, adapun untuk indikator 12 bulan ke depan, saya paling tidak itu ada beberapa yang bisa menjadi kita lihat. Yang pertama tentunya penerbitan Perpres ini, ya. Jadi
kalau Perpres ini harusnya bisa terbit sesegera mungkin, dan juga elemen-elemen yang tadi saya sampaikan bisa masuk ke sana. Jadi ini bukan saja Perpres bilang, oh kita akan bikin program ini dan ini akan dilaksanakan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tidak. Tapi membentuk ekosistem pendukung itu penting, dan peran dari Perpres ini sangat-sangat krusial. Yang kedua yang juga menurut saya penting adalah revisi dari RUEN dan RUPTL untuk mengakomodasi 100 gigawatt. RUEN saat ini sedang disusun, jadi menurut saya kalau misalnya bisa memasukkan 100 gigawatt dan rencananya bulan Oktober terbit, dari sana kemudian ada revisi RUKN dan juga RUPTL ya. Jadi seperti kita tahu kalau ini mau dieksekusi oleh PLN paling tidak 50-60 gigawattnya itu adalah proyek PLN, maka memang RUPTL harus direvisi. Lalu kemudian yang kita ingin lihat juga misalkan implementasinya dari proyek-proyek ini. Jadi kalau sudah ada list project, maka untuk bisa dieksekusikan perlu ada pengadaan. Bagaimana mekanisme pengadaannya, berapa besar lelang yang harus dilakukan per tahun. Tentunya kalau akan dibangun sekian gigawatt per tahun, tahun depan misalnya ya, mulai bulan untuk 2027-2028, lelangnya itu sudah harus mulai dilakukan di akhir tahun ini. Nah, berarti kan harus ada persiapan lelang, pengadaan untuk proyek. Lalu kemudian progres pembangunan jaringan pendukung, baik itu transmisi, kemudian base-nya, yang memang harus berjalan paralel ya. Jadi nggak boleh ini ditinggalkan karena nanti listriknya nggak bisa dievakuasi ya. Jadi pembangunan transmisi itu sangat penting, penguatan distribusi juga penting sekali. Lalu kemudian masalah investasi, pendanaan itu bersumber dari mana? Kemarin ketika groundbreaking, Presiden menyatakan juga ini akan didanai oleh Danantara. Nah, seberapa siap Danantara membiayai proyek? Saya lihat pengalaman dari proyek Waste to Energy, Danantara bisa injek equity dengan nilai yang cukup besar. Nah, saya kira kalau Danantara bisa mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk proyek ini, saya kira untuk tahap 1 paling tidak ya, untuk proyek didieselisasi itu kendala pendanaan tidak terlalu besar. Apalagi kalau misalnya nanti bisa diakses pendanaan lewat mekanisme JETP misalnya, yang hari ini ada komitmen sampai dengan $20 billion yang belum dimanfaatkan. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya kita ingin lihat kesiapan PLN dan juga BUMN lain. Kemarin disebutkan Pertamina untuk mengeksekusi program ini. Kan kalau proyek ini mau dilakukan dalam waktu 3 tahun, ya di dalam institusi-institusi itu perlu ada unit-unit khusus juga. Sepertinya selain ada PMO di tingkat nasional. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang menurut saya bisa kita pakai, atau indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur apakah proyek ini berjalan sesuai dengan rencana atau jalan di tempat. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam waktu 3 bulan nanti Perpres belum terbit, pipeline belum jelas, kemudian mekanisme lelang yang memadai itu belum ada, sepertinya akan sangat sulit itu untuk terpenuhi kemauan Presiden membangun 100 gigawatt dalam waktu 3 tahun. Baik, itu dia tadi dikatakan oleh Pak Fabi ya, target 100 gigawatt peak kemudian bukan cuma perkara membangun panel surya, tapi tadi bagaimana mengenai kesiapan jaringannya, pendanaan, regulasi, dan juga tadi hal-hal fundamental, elemen-elemen yang wajib harus ada dalam Perpres. Nanti kita nantikan segera seberapa cepat ambisi ini bisa diwujudkan, tentunya akan bergantung tadi ya pada eksekusinya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Fabi Tumiwa, CEO dari IESR, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak. Terima kasih Ocha.